oke Van, ini tuh banyak banget posisi yang pengen kayak aku, jadi harusnya aku di sini tuh bersyukur dan harusnya aku ngelakuin tugas yang memang harus aku lakuin sampai akhirnya kayak Nah, kan yang banyak orang nggak lihat itu adalah bagian dimana kalian atau para atlet itu latihan gitu. Padahal itu yang bagian panjangnya tuh di sana gitu. Waktu bertanding ya satu hari itu gitu kan. Padahal latihannya tuh sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu. Nah, boleh cerita sedikit nggak, Fania sebagai atlet itu, sebagai atlet basket nih, latihannya tuh kayak gimana sih? Kayak seminggu atau sehari itu berapa banyak dan kayak gimana gitu? itu benar sih Jay, kayak sebenarnya proses panjangnya itu di latihan, kayak misalnya kita tandingnya di bulan Juni gitu, kita tuh dari Januari tuh udah latihan gitu, jadi benar-benar kayak 3 bulan tuh full latihan gitu. Dan biasanya kalau on season, kalau waktu Fania perwakilan Jogja di Kejurnas itu benar-benar yang latihannya kita kita jelas tuh kayak seminggu misalnya 3 kali. Nanti misalnya di hari Sabtu Minggunya kita latihan fisik, kayak misalnya kita ke Pantai Parangtritis buat latihan fisik, atau ke Imogiri buat latihan fisik juga, dan banyak banget latihan lainnya. Dan menurut Fania memang mental toughness tuh benar-benar berpengaruh banget sih. Kayak coach itu tuh waktu ngajar di latihan tuh juga semangat coachnya itu tuh bisa menyemangati pemainnya juga. Kayak misalnya yang Fania baru-baru alamin ini, kayak Fania latihan di Pro Handles Workout, dan di situ yang ngelatih Ko Yohanes tuh benar-benar nyemangatin kita, benar-benar kayak ayo semangat, tinggal dikit lagi dengan posisi, padahal kita tuh benar-benar udah nggak kuat sama sekali untuk ngejalanin latihan itu karena berat banget. Cuman karena semangatnya si coach Ko Yohanes ini yang nyemangatin kita benar-benar semangat, dan dia juga ikut semangat, akhirnya kita tuh benar-benar kayak oke, ini tinggal bentar lagi selesai. Kalau misalnya kita nyerah di sini kayak nanggung banget, karena sebenarnya tuh kita tuh bisa maju kalau kita posisi kita udah capek banget tapi kita paksain. Kalau misalnya kita posisi capek tapi kita nggak paksain, ya jadinya kita nggak akan maju-maju dari segi fisik, mental, dan lain sebagainya. Makanya harusnya kita tuh sebagai atlet, mau di posisi kita udah capek banget, sebelum kita misalnya pingsan, ya kita harus paksain. Kalau misalnya kita masih kuat, ya harus dipaksain biar kita juga bisa lebih maju gitu, dari segi fisik, mental, dan sebagainya gitu sih. Jadi menurut Fania sih, coach itu, semangat coach waktu di latihan tuh benar-benar berpengaruh untuk pemain-pemainnya juga gitu. Tapi kalau Fania sendiri latihannya sehari itu bisa berapa jam sih? Atau kayak misalnya kayak dalam seminggu itu apakah tiap hari itu ada latihan, berapa jam latihannya? Itu sebenarnya biasanya tergantung dari timnya sih. Kalau Fania waktu di Kejurnas itu hampir tiap hari bener-benerin, kayak misalnya pulang sekolah biasanya langsung latihan sorenya. Biasanya sore dari latihan dari dari jam 4 sampai jam 6. Cuman kalau Fania biasa lanjut lagi latihan di klubnya Fania. Dulu tuh kalau di SMA ada yang namanya Gwansim Basketball School, GCBS. Itu dari jam 6 sampai jam 8 tuh Fania latihan lagi. Jadi bener-bener dari jam 4 sampai jam 8 tuh Fania latihan lagi. Terus itu biasanya tiap hari, Senin sampai Jumat. Terus nanti tambah Sabtu Minggunya latihan fisik biasanya kalau weekend. Terus kalau waktu di UPH dulu, waktu Fania di Eagles, itu benar-benar juga mau off season ataupun on season itu biasanya tetap latihan. Kalau off season biasanya kita latihan gym jam 5 pagi sampai jam 6. Terus setelah itu nanti kuliah biasa, nanti sorenya ada PR gitu. PR-nya misalnya shooting 5 titik per posisi, nanti 15 kali harus masuk kayak gitu. Belum nanti PR free throw 5 kali berturut-turut harus masuk kayak gitu. Itu kalau off season. Kalau on season beda lagi, kita biasa benar-benar latihannya pagi sore kayak gitu. Jadi benar-benar yang full latihan tiap hari gitu sih sebagai Wah, atlet gitu. gila, itu setiap hari berjam-jam gitu ya. Pernah nggak sih sampai kayak bosen terus nggak pengen latihan lagi gitu? Sempet itu Fania ngerasain waktu masuk UPH. Kalau waktu di Kejurnas itu mungkin kayak ada tuntutan, oke ini Fania perwakilan Jogja jadi harus main bagus. Nanti kalau misalnya main bagus bisa dilihat sama pelatih-pelatih timnas lainnya untuk bisa di-invite ke sana. Kalau waktu di UPH itu karena benar-benar tiap hari, habis itu masih ngurusin kuliah, apalagi Fania juga di kuliah itu kan udah masuk ke kerjaan, jadi kayak udah ngurusin kerjaan di entertain, ngurusin endorsing itu, ngurusin syuting. Jadi pernah ngerasain yang kayak, aduh ini nggak ada waktu istirahat, bisa tipes nih kalau nggak istirahat. Jadi kayak ngerasa, aduh pengen nggak basket sekali aja, sampai mau latihan basket aja biasanya excited sampai kayak
aduh latihan basket lagi gitu. Padahal Fania tuh sebenarnya tipe orang kalau ada latihan basket bener-bener yang excited banget pengen latihan gitu sih, sampai di posisi waktu itu karena saking seringnya latihan sampai ngerasa kayak aduh latihan basket lagi kayak gitu. Terus kalau pas lagi kayak aduh nggak kepingin latihan basket nih kayak gitu tuh apa sih yang Fania ngomong ke dirinya Fania sendiri, atau apa yang Fania lakukan sampai kayak akhirnya oke lah aku berangkat latihan basket lagi gitu misalnya? Kalau itu sih kayak ngerasa, Van, kamu harus bersyukur nih, kamu tuh bisa sampai sini tuh tahapnya nggak gampang loh. Banyak orang yang pengen posisinya kayak kamu. Jadi aku ngerasa kayak, oke Van, ini tuh banyak banget posisi yang pengen kayak aku. Jadi harusnya aku di sini tuh bersyukur dan harusnya aku ngelakuin tugas yang memang harus aku lakuin. Sampai akhirnya kayak, oke semangat lagi, akhirnya punya motivasi lagi untuk kayak, aku harus bisa main bagus, aku harus latihan bagus di sini karena ya ini latihan tim gitu. Jadi kalau misalnya kita jelek, otomatis tim kita juga akan ikut jelek karena ini latihan tim, jadi kerjasamanya juga harus bagus, ini harus bagus, jadi semuanya tuh harus bagus untuk tim bersama, karena bukan yang dipikirin bukan kita sendiri tapi memang satu tim gitu sih. Wah, jadi dengan memikirkan orang lain atau memikirkan tim kita sendiri itu juga bisa bikin kita punya energi tambahan ya. Karena kayak this is not only for us, this is not only for me, this is for us, this is for the team gitu. Keren.